Kalian kalau misalnya ngumpul-ngumpul ini nggak lagi ngomongin apa sih? Jujur, sebenarnya random sih dari mulai gosip sampai tugas-tugas sekolah. Iya, tapi ujung-ujungnya tetap keinget tugas sejarah. Nah itu, ngomong-ngomong kita ada materi tentang Jepang gitu nggak sih? Kalau nggak salah nih ya, iya tentang kekalahan Jepang, PPKI, sama militer-militer gitu deh. Daripada kita pusing sendiri, mending kita bahas bareng-bareng yuk. Ayo! Mulai dari kekalahan Jepang dulu ya. Jadi awalnya Jepang itu kuat banget di Perang Dunia Kedua. Bahkan Jepang berhasil menguasai banyak wilayah di Asia, termasuk Indonesia tahun 1942. Tapi lama-lama kondisi Jepang makin lemah. Nah, penyebab utamanya apa aja ya? Nah, yang paling besar itu pastinya bom di Amerika Serikat. Bom pertama itu dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Bom keduanya di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Dampaknya itu bukan cuma kehancuran kota, tapi juga mental Jepang yang langsung jatuh. Selain itu, Jepang juga kalah karena kekuatan sekutu lebih unggul. Sekutu seperti Amerika, Inggris, dan Uni Soviet yang punya teknologi serta senjata lebih canggih dibanding Jepang. Ada juga faktor blokade ekonomi. Jepang jadi kekurangan bahan bakar, makanan, dan persenjataan. Akibatnya mereka tidak bisa bertahan lama dalam peperangan. Belum lagi Jepang diserang dari berbagai arah. Wilayah kekuasaannya satu persatu direbut kembali oleh sekutu. Jadi posisi Jepang makin terdesak. Dan yang terakhir, Uni Soviet ikut menyerang Jepang di Agustus 1945. Ini makin bikin Jepang gak punya pilihan lain selain menyerah. Jepang menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945. Nah, di Indonesia terjadi yang namanya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Artinya nggak ada pihak yang benar-benar berkuasa saat itu. Dan kondisi itu jadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sekarang kita masuk ke PPKI. PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 oleh Jepang. Tapi setelah Jepang kalah, PPKI justru dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sendiri untuk mempersiapkan kemerdekaan. Ketua PPKI adalah Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Tugas utamanya yaitu mempersiapkan kemerdekaan, membentuk pemerintah, dan menyusun dasar negara. Yang pertama, tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan pengesahan UUD 1945 serta penetapan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Sidang kedua, tanggal 19 Agustus 1945 membagi Indonesia menjadi 8 provinsi dan membentuk kementerian. Sidang ketiga, tanggal 22 Agustus 1945 membentuk KNIP dan BKR. Jadi PPKI sangat penting karena menjadi dasar berdirinya negara Indonesia, menyusun sistem pemerintahan dan mengatur kehidupan bernegara setelah merdeka. Sekarang kita bahas organisasi yang dibentuk Jepang. Tujuannya untuk membantu Jepang dalam perang, tapi ternyata juga bakal penting bagi Indonesia. Dalam organisasi militer ada peta atau yang bisa disebut sebagai pembela tanah air yang dibentuk tahun 1943 dengan anggota orang Indonesia dan dilatih militer hingga menjadi cikal bakal TNI. Selain itu, ada Heiho, yaitu pasukan pembantu tentara Jepang yang sering ditempatkan di garis depan dengan kondisi yang cukup berat. Selanjutnya, organisasi semi-militer. Ada Seinendan yang berisi pemuda usia 14-22 tahun dan dilatih disiplin serta dasar militer. Lalu Keibodan yang bertugas membantu polisi untuk menjaga keamanan. Lalu yang terakhir ada Fujinkai, yaitu organisasi wanita yang membantu logistik, dapur umum, dan kegiatan sosial. Selain itu, ada barisan pelopor dan Jawa Hokokai yang digunakan Jepang untuk menggerakkan rakyat dan propaganda. Positifnya, rakyat mendapat pelatihan militer dan tumbuh rasa nasionalisme. Tetapi ada dampak negatifnya juga.
seperti rakyat dipaksa bekerja atau Romusa secara terus-menerus dan banyak mengalami penderitaan.